yang memudahkan kita, memberikan pemahaman kepada kita, memudahkan segala hal, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau tapi ya itu tadi caranya kita agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendekati sebabnya. Oke. Kita belajar itu ikhtiarnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan. Maka sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, mudah-mudahan layarnya sudah terlihat ya. Kita mau murajaah dulu tentang aljabar. Nah, hari ini halamannya itu dari halaman 124 sampai 129. Nah, ya, 124 sampai 29. Tapi kita ini dulu. Kita murajaah dulu ya. Kita murajaah dulu tentang aljabar. Oke. Kita niatkan menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik. Aljabar. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Unsur-unsur dari suatu bentuk aljabar ya. Misalnya di sini Bu Ayu punya bentuk aljabar minus 12M ditambah 7N dikurangi 13. Aljabar punya yang namanya suku. Pemisah antar suku adalah operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau kita perhatikan berarti bentuk aljabar ini sukunya ada berapa? Ada 3 ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Oke. Ada 3. Sukunya ada 3. Nah, kalau sukunya hanya 1, maka disebutnya apa? 1 suku ya. 1 suku. Suku 1 gitu. Nah, suku 1. Kalau sukunya ada 2 disebutnya suku 2. Suku 2 itu punya nama lain yaitu binom. Kalau sukunya ada 3 namanya apa? Oke, trinom. Betul. Disebutnya bentuknya trinom ya, trinom. Nah, ini sukunya ada 3 maka disebutnya trinom. Trinom. Gitu ya. Oke. Kalau suku banyak itu namanya polinom. Ini namanya suku banyak ya. Suku banyak. Nah, suku banyak itu suku banyak. Yang namanya suku banyak berarti lebih dari 1. Berarti suku 2, suku 3 juga bisa disebut sebagai polinom. Nah, kalau lebih dari 3 sukunya Bu, lebih pasti sudah lebih jelas itu. Dia polinom ya. Gitu. Misal sukunya ada 5, nah berarti ya polinom pangkat 5. Gitu. Polinom sukunya ada 5. Nanti akan ketemu sama yang namanya pangkatnya pangkat tinggi. Nah, itu banyak tuh polinom bentuknya ya. Oke. Baik. Lalu ada yang namanya koefisien. Nah, koefisien itu mana? Koefisien itu berarti angka yang ada di depannya siapa? Depannya variabel ya. Variabel itu hurufnya, sedangkan angkanya itu yang di depannya variabel, yang menempel dengan variabel maka disebutnya koefisien. Koefisiennya variabel M adalah berapa? Minus 12. Sip, tanda minusnya tetap di bawah ya, jangan ditinggalkan. Nah, ini berarti minus 12 itu punyanya si M. Nah, kalau variabel N, variabel N ya, koefisiennya berapa? 7. Plus ya, plus 7. Lalu konstantanya. Konstanta itu adalah angka yang dia tidak menempel dengan variabel. Itu bahasa mudahnya ya. Berarti yang jadi konstanta berapa? Berapa? Iya. Minus 13 ya, bukan 13. Nah, minusnya ini dibawa punyanya si 13. Jadi minus 13. Ini juga minusnya punyanya 12, maka minus 12.
Bu Ayu bisa nggak sih ini bentuknya diubah-ubah? Boleh, kalian boleh ubah jadi begini. 7N-nya di depan, minus 12M-nya di belakangnya, lalu minus 13-nya di paling belakang. Ini juga sama aja dengan yang atas. Sama aja, sama aja. Ya. Bu, boleh nggak kalau konstantanya yang di depan? Boleh. Berarti jadi gimana kalau konstantanya di depan? Minus 13. Minus 13. Terus, mau nulis M dulu atau N dulu? Boleh, boleh. Misalnya N dulu ya. Berarti N-nya apa nih? Di depannya apa? 7 tandanya? plus. Sip. Plus atau positif. Nah, lalu M. M-nya berapa nih? Koefisiennya? Minus 12. Nah, ini sama 12. aja. Ini sama aja. Ya, sama yang di atas sama aja. Hanya beda posisinya aja. Oke? Aman ya? Aman ya? Oke, sip. Baik. Kita mau murojaah juga. Nah, ini nih. Baik, Bu Ayu mau kasih dulu sebelum ini page before deh. Sini. Baik, jadi gini, ada aturan aljabar itu bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan, bisa kita kali, bisa kita bagi, bisa juga bentuknya pecahan, bisa juga bentuknya pangkat. Banyak banget. Nah, kita coba mulai dari penjumlahan dulu ya. Penjumlahan nih. Oke. Tolong diperhatikan dulu, nanti boleh mencatat insya Allah. Baik, misalnya begini. Ada bentuk aljabarnya, kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Nomor 1 misalnya A ditambah sama 2A. Bu Ayu tanya dulu, variabelnya apa? A. Oke, sama-sama A ya variabelnya ya? Oke, sama-sama A ya. Karena sama-sama A berarti kita bisa jumlahkan yang di depan variabel itu namanya apa? Koefisien. Sip. Koefisiennya bisa kita jumlahkan. Di depan A ini ada koefisien nggak sih sebenarnya? Ada. Ada. Berapa? 1. Satu, benar. Sebenarnya ada 1 dia. Cuma nggak ditulis ya. Oke. Berarti kita boleh tuliskan jadi gini. 1-nya ditambah 2. Nah, A-nya kita tulis di belakangnya. Berarti jadi berapa? Iya betul. Jadi berapa nih? 3A. Kalau kalian udah makin makin paham, makin pintar, ini nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa, langsung tahu jawabannya 3A. Oke. Dan kita paham itu dengan cara banyak berlatih gitu ya. Misal gini sekarang, 2B ditambah 3B berapa? 5B. Kenapa bisa kayak gitu? 5. Karena 2 ditambah 3, 5. 2 ditambah 3. Sip, Terus benar. variabelnya juga. Sip, jadinya 5B ya. 5B. Terus nomor 3, misalnya hati-hati ya kalau ada yang B-nya, cara nulisnya gimana sih? Ada yang nulis B-nya kayak gitu. Nah, ini mirip dengan angka 6, hati-hati. Ayo. Saat belajar aljabar kayak gini, hati-hati ya memperhatikan tulisannya. Terus misalnya lagi 5X ditambah minus 6X. Nah, ini gimana ini? Minus 1X. Kenapa bisa kayak gitu? Minus 1X. Iya, bener ya. Oke, kita belajar bilangan bulat itu nggak ada bukan berarti nggak ada manfaatnya ya. Kita udah belajar bilangan bulat, alhamdulillah. Nah, 5-nya ditambahin minus 6 dulu, Bu. Habis itu ditulis X-nya di belakang. Ini caranya nih. Ini kalau kalian udah paham, boleh di-skip. Nah, jadinya minus 1X. Nah, 1-nya itu boleh dihilangin, jadinya minus X. Paham nggak? Iya, paham, Bu. Sip, lagi. 6X kuadrat ditambah 7X kuadrat dikurangi, kita mikir dulu berapa.
dikurangi 8x kuadrat. Nah, gimana ini? Perhatikan variabelnya. Variabelnya itu berapa? 5x kuadrat. 2x kuadrat. X kuadrat ya. Ini X kuadrat, ini X kuadrat juga, ini X kuadrat juga. Berarti mereka bisa kita operasikan karena sama. Nah, langsung kita lihat koefisiennya. Nah, 6 ditambah 7 dikurangi 8. Berapa? 5. 6 tambah 7, 13. 13 kurang 8, 5. Berarti 5x pangkat 2. Pangkat 2. Oke. Coba sekarang Bu Ayu nggak mau ngitung, kalian yang ngitung ya. Misal ini coba dulu. Misal apa ya? 4 AB ditambah 6 AB dikurang 2 AB. Nah, clue-nya adalah AB ini adalah satu kesatuan. Dia adalah suatu variabel. Nah, hasilnya berapa? Silakan dihitung dulu. 8 AB. 8 AB. Kenapa bisa kayak gitu? Karena 4 tambah 6, 10. 4 tambah 6, 2, jadi 8. Sip. Ingat ya, AB ini tuh satu kesatuan ya. Jadi kalau ditanya variabelnya apa? Variabelnya ya AB. Gitu ya. Bisa nggak Bu kalau variabelnya X, Y, Z? Boleh. Apa-apa. Gitu. 4 tambah 6, 10. 10 dikurang 2. Boleh deh, untuk awalan kita tulis aja biar nggak lupa gini ya. Nah. Jadi berapa tadi? 8 AB. Sip, 8 AB. Nah, mudah-mudahan kebaca nih tulisannya. Sip, 8 AB. Nah, ini. Coba hitung lagi sekarang ini. Nah, bentar. Oh, kita kasih clue dulu. Misal kayak gini ya, misal ada lagi 3AB ditambah 2A ditambah jangan ditambah mulu, dikurang AB. Gimana, Bu? Oke. Cari variabel yang sama. Mana variabel yang sama? 3 AB. 3 sama 1 AB. Sip. Yang ini dan yang ini sama. Berarti boleh kita operasikan. Boleh dijumlahkan, boleh dikurangkan, tergantung operasinya ya. Yang beda sendiri gimana, Bu? Jangan diapa-apain, biarin aja. Karena yang beda sendiri nggak bisa kita operasikan. Jadinya gimana kalau kayak gini, Bu? Biar mudah, kita dekatkan yang variabelnya sama. 3AB, kita dekatkan dengan yang mana? Minus AB. Dengan minus AB, benar. Tandanya minus ya, jangan lupa ya. Oke, dengan minus AB. Habis itu nulis yang mana? Ditambah 2A. Nah, ditambah 2A gitu. Kita hitung deh. 3AB minus AB gimana tuh? 3AB 2AB ditambah 2A. Berapa tuh jadinya? 4. 2AB, betul ya? Betul nggak? Ini sama-sama AB. Di depannya ada 1 di sini nih. Berarti jadinya betul. 2AB ditambah 2A. Nah, 2A-nya nggak ada teman, berarti kayak gini. Gimana? Paham? Insyaallah paham. Oke. Sip. Coba sekarang kalian yang hitung ya. 10XY ditambah 5XY. Ntar dulu. Kita tutup dulu mikrofonnya. Kalian boleh ngetik di ini ya. Di kolom komentar ya. Oke. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Nah, nih gimana nih? Misalkan dicoba dulu. Boleh tulis ininya di kolom komentar. Kita belajarnya dikit-dikit aja dulu. Apa namanya? Pindahnya dikit-dikit. Lihat variabel yang sama. Nah, yang sama. X dan Y adalah satu kesatuan. X, Y itu berbeda dengan Y, berbeda dengan X. Nah, ya. Jadi suatu kesatuan nih. Oke, ada yang udah jawab, Masya Allah. Sip, Masya Allah. Oke, jangan malu bertanya ya.
Oke. Wah, Masya Allah. Keren, 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 keren. Dulu Bu Ayu waktu belajar awal aljabar kelas 7 tuh ya. Kelas 7. Ngerasa keren. Kenapa? Karena baru kali ini ya kita bisa menghitung huruf yang ada hurufnya. Selama ini kita belajar kalau menghitung yang ada hurufnya, ya nggak? Oke, merasa lebih keren dari adik-adik yang lebih kecil ya. Iyalah, jelas ya, gitu. Gitu. Pas lihat lagi lebih banyak lagi. Oh, ternyata lebih luas lagi matematika itu. Sip. Oke. Wih, keren, 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 keren. Oke, baiklah. Betul sekali. Jadi ceritanya kalau seperti ini, ya kita lihat saja ininya. Apa variabelnya? Ini XY. Berarti kita bisa hitung dia ya. Bisa kita hitung. Nah, minus 10 ditambah 5. Ngutangnya 10, dibayar 5. Berarti sisanya berapa? Sisanya minus 5 ya, benar. Nah, terus XY-nya kita tulis lagi. Minus Y-nya kita tinggalkan saja dia karena dia tidak sama dengan si XY. Maka sudah cukup. Alhamdulillah. Benar ya? Oke, sip. Bagus. Coba naik level dikit ya. Naik level dikit, coba lagi. Sekarang kalau kayak gini. 4x kuadrat ditambah 5y kuadrat dikurangi 2x kuadrat y kuadrat ini minus saja. Oke. Bentar. Ya. Sip, nah ini gimana nih? Naik levelnya. Oke. Ini ada berapa suku? Yang nomor 8. Kalian bacanya enak nggak sih ini? Nah, ini deh, nomor 8. Nah, itu ada berapa suku tuh? 4 suku. 4 suku ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, Bu, kalau tambahin lagi satu lagi pakai konstanta belakangnya boleh jadi 5 suku. Berarti polinom dia ya. Polinom. Nah, ini gimana ini? Coba diperhatikan dulu. Adakah suku yang sama, yang sejenis? Ada salahnya kuadrat. Nah, boleh. Coba, silakan. Dicoba lagi di ini lagi ya, boleh tutup lagi mikrofonnya. Silakan. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Keren, 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 keren. Coba itu gimana itu? Cari yang sukunya sejenis bisa kita dekatkan, bisa kita hitung. Yang nggak sejenis gimana Bu? Ya udah tinggalkan aja, biarkan dia. Oh iya, kalian ngetiknya pakai komputer atau handphone ya? Susah nulis pangkat ya kayaknya ya. Lupa. Nah. Oke, lupa. Ternyata iya ya. Susah ya nulis pangkatnya ya. Kalau di chat ya. Oke, baiklah. Mohon maaf lupa. Ya udah, nggak apa-apa. Ada yang punya ini? Mau coba gimana? Berapa? Berapa tuh gimana tuh? Boleh dibuka mikrofonnya? Y kuadrat minus 4x kuadrat minus 2x kuadrat y kuadrat terus ditambah 10. Oke, itu dikit banget kurang tepatnya. Barakallahu fiik sudah benar belakangnya, tapi depannya agak kurang tepat. Apa coba yang bikin kurang tepat? Kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan nulisnya ya. Perhatikan variabel yang sejenis. Mana variabel yang sejenis? 5y. Ini dengan ini benar nggak sih? Iya. Kita tuliskan berdekatan aja ya. 5y kuadrat, terus ininya berapa? Minus ya. Minus 5y kuadratnya kita kumpulkan. Yang sejenis kita kumpulkan gitu. Yang nggak sejenis gimana Bu? Kita pisahkan. Kita nulis dulu yang ini. Minus 4x kuadrat. Habis itu yang ini kita tulis lagi.
minus 2x kuadrat Y kuadrat. Habis itu kita tulis berapa? 10 tambah Oke, 10. plus 10. Tambah Tadi 10. jawaban temannya udah hampir mendekati benar. Ini kan sejenis ya, bisa kita kurangkan. Nah, 5 kurang 5 berapa? Habis. Nol. Habis. Berarti ini tuh kalau dikurangkan ya habis. Nah, jadi udah nggak ada lagi variabelnya. Gitu. Ya nggak? Tadi ada yang jawabnya sama. Tadi siapa ya? Dila kayaknya ya yang jawab ya. Iya. Y kuadratnya udah nggak ditulis karena habis. Coba gini, kita bayangkan dulu aja. Kenapa kok bisa nggak ditulis, Bu? 5 kurang 5 itu kan 0 ya. Bentar. Berarti 0 dikali Y kuadrat. Setiap bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. 0. Jadi ya habis gitu. Berarti yang tersisa apaan? Yang tersisa minus 4x kuadratnya kita tulis lagi. Minus 2x kuadrat. Y kuadratnya juga kita tulis lagi. Ditambah 10x. Iya, udah ini jawabannya. Apa yang mau tanya? Gadiza, silakan. Berarti memang kayak gitu ya jawabannya. Betul, jawabannya kayak gini aja. Kenapa, Bu, nggak dilanjutkan? Iya, karena variabelnya berbeda. Oke, Bu Ayu belum ajarkan yang ini ya, cara distribusi. Ntar kita belajar dikit-dikit dulu. Ini sebenarnya tuh anak-anak nggak cukup waktunya kalau hanya dikebut dalam satu pertemuan ya. Oke, tapi kalau sudah paham, insya Allah jadinya asik, seru. Kalau udah paham ya, jadi nggak bingung. Kalau udah paham, insya Allah asik nih. Oke, tadi soal nomor berapa? Nomor 8. Oke, kita coba gini ya. Bentar, boleh jelaskan dulu. Dulu kalian belajar tentang sifat distributif pada bilangan. Itu dari SD ya, kita belajarnya. Dari tingkat SD, dari tingkat dasar. Misalnya kayak gini. 5 dikali 2 tambah 3. Kita kan bisa hitung dia menjadi seperti ini ya. 5 dikali 2 tambah 3-nya, Bu. Nah, jadinya 5 kali 5, benar nggak? 25, gitu ya. Kerjakan yang tanda kurung dulu. Tapi selain itu, kita juga bisa hitung dengan cara kayak gini, benar nggak? 5-nya dikali 2 dulu berapa? 10. 10. Habis itu ditambahnya itu tanda yang di dalamnya kita tulis lagi, ditambah 5 kali 3. 15. 15. Berapa jawabannya? 25. Sip. 25. Sama aja kan ya? Ini dengan ini sama aja ya? Iya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menghitung aljabar. Ini contohnya. Ada contoh nggak di bawah? Oh, bentar. Ini murojaah dulu. Oke, bentar. Bisa. Ini contohnya juga ya. Oke. Tentukan hasil penjumlahan dari minus 25x. Nah, ini Bu Ayu ngambil dari buku sumber lain. Cara menulis X-nya kalau di beberapa buku tuh kayak gini. X-nya X cantik, bukan silang. Gitu ya. Oke. Minus 25-nya langsung kita hitung dijumlahkan dengan 13 karena variabelnya sama-sama X. Nah, karena variabelnya sama yaitu X, maka bisa dioperasikan. Minus 25 berarti utangnya 25, uangnya 13. Nah, jadinya berapa tuh sisanya? Sisa utang ya? Minus 12x. Minus, benar sih. Bisa diikuti nggak yang ini? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Sip. Nah, ini juga nih. Selain penjumlahan, pengurangan juga sama. Jadi juga kita secara tidak langsung sudah belajar pengurangan yang di atas. Beberapa contoh tadi. Oke. Misalnya kayak gini. Ini juga bentuknya aljabar, pangkatnya 3. Bu, emang aljabar bisa pangkat berapa? Pangkat berapa aja boleh, karena kan dia polinom ya. Pangkatnya pangkat banyak, sukunya suku banyak. Pangkatnya bisa pangkat tinggi. M pangkat 10 bisa nggak, Bu? Bisa. Itu. Tapi kan kita sedang belajarnya baru dari awal ya, jadi tenang aja, dikit-dikit dulu belajarnya. Gitu. Oke. Misalnya
M pangkat 3 sama M pangkat 3 juga. Karena variabelnya sejenis, variabelnya sama-sama M pangkat 3, maka bisa kita hitung. 12 sama minus 9. Nah, itu 12 minus 9 berapa? 3. 3. Bisa diikuti yang ini? Insya Allah bisa, Insya Bu. Ada yang mau bisa, tanya Bu. dulu sebelum kita naik lagi levelnya? Oh, Gadiza, silakan. Bu, Boleh, berarti kalau misalnya soalnya 5B ditambah 3B terus dikurang 5B salah. ya. 5B 5B ditambah 13C 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 C gini terus dikurang 12D itu 12 B atau D? D, Bu. B gini ya. D, Bu. Oh, D. Oke, D. Sip gini ya. Nah, Berarti itu tidak ada jawaban. tidak dapat dioperasikan. Kenapa? Karena variabel berbeda. Karena tidak ada variabel yang sejenis gitu. Tidak ada variabel sejenis. Yang sejenis itu maksudnya yang sama. Ada. Jadi nggak bisa, udah diamkan saja. Gini aja udah hasil akhirnya. Gitu ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya. Mana lagi? Oke, ini juga sama. Oke, ini minus 15X ditambah 8Y. Bisa nggak? Nggak bisa, karena tidak ada variabel yang sama. Gitu ya. Jadi udah. Ini ditambah ini berapa hasilnya? Ya udah tetap ini. Nggak ada cara lain untuk menjumlahkannya. Gitu ya. Oke, sebentar. Nah, ini nih, perkalian. Tadi kita penjumlahan ya. Nah, ini perkalian. Baik. Oke, kalau ngelihat ini mungkin kalian bacanya agak bingung. Oke, tapi tenang dulu. Caranya insya Allah mudah. Jadi ini kita gunakan sifat distributif. Nah, caranya tuh gimana, Bu? Biasanya kalau ngelihat huruf banyak gini agak bingung, mendingan kita lihat ini dulu aja langsung. Lihat contohnya. Misalnya ini di layar ya ada yang contoh A, 9, terus dikasih tanda kurung, artinya berarti dikali. Nah, dikali minus 2X ditambah 7. Jadi di dalam kurungnya itu ada aljabar bentuknya minus 2X ditambah 7. Nah, ini gimana, Bu? Cara untuk menyelesaikannya? Cara untuk menyelesaikannya, kita distribusikan satu persatu angka 9 ke bagian yang di dalam kurung ini. Nah, berarti 9-nya dikalikan dulu dengan minus 2X. Oke. Habis itu ditambah lagi dengan 9-nya dikalikan dengan 7X-nya. Kok 7X dengan 7? Paham nggak? Nah, jadi panahnya itu satu kali. Oke. Tujuannya untuk memudahkan kita membaca. Nanti kalau mengerjakan nggak pakai panah nggak apa-apa. Yang penting kita udah paham maksudnya. Jadi angka yang di luar ini kita kalikan satu persatu ke dalam. Nah. 9 dikali 2X. Oke, sebelum ini kita ini dulu. Ini ya. Kita contoh lagi. Tadi udah 8 soal. Contoh ke 9. Misal gini. A dikali 2A. Oke. Caranya, kalau penjumlahan, kita harus lihat variabelnya. Betul nggak? Variabelnya sama, baru bisa dioperasikan. Kalau perkalian sama pembagian, nggak gitu. Di depannya A ada angka nggak? Ada koefisien nggak? Ada Depannya satu. A ini. Ada satu ya? satu. Sip, 1. Oke. Sip. Caranya, 1 dikali 2 berapa? 1 kali 2. Terus dikalikan 2. A-nya dikali A lagi. Oke. Ini caranya, Bu. Ayu tulis dulu caranya, nanti kalau udah bisa di skip. Oke. 1 kali 2-nya tetap 2. A dikali A jadinya apa, Bu?
Jadinya A kuadrat. Kenapa bisa gitu? Nah, ini yang harus diingat. Ada aturan kayak gini, kalau dalam perkalian ya, sama pembagian. A pangkat M dikalikan A pangkat N itu kalau dikali, pangkatnya jadi ditambah. Misal, A kuadrat dikali A pangkat 3, jadinya A pangkat 2 tambah 3, berapa? A pangkat 5. 5. Apa 5? Ini contohnya. Kita kembali lagi ke sini. Ini tuh sebenarnya kalau A saja ada pangkatnya, tapi 1. Nggak ditulis tapinya. Berarti 1 ditambah 1-nya jadinya 2. Makanya pangkatnya ini 2. Gitu. Jadinya A kuadrat. Kita coba lagi contoh lain ya. Misal, 3Y kuadrat dikali 4Y kuadrat. Y pangkat 3. Y pangkat 6. Oke. 3-nya dikalikan 4 dulu. 3 kali 4 berapa? 12. 12. 12. Y-nya kita tulis ulang. Pangkatnya kita jumlahkan karena dia dikali. Aturannya yang ini. Nah, kalau dikali, pangkatnya dijumlahkan. Sama-sama Y, sama-sama A, pangkatnya dijumlahkan. Tadinya Y-nya pangkat berapa nih? 2 tambah 6 deh. Jadi berapa? 8. 12, Y pangkat 8. Bisa diikuti nggak? Insya Allah Bisa nggak? Insya Allah bisa, Oke. Bu. Aduh, oke. Emang Masya Allah ya, ini materinya tuh gini tuh kalian tuh apa? Banyak gitu ya. Materinya banyak tapi waktunya Bu, singkat. kalau misalnya Y-nya itu pangkatnya beda tuh berarti tetap sama variabelnya. Iya, oke. Bisa gini, misal kita ambil contoh lagi. Kita ambil contoh lagi ya. Misal kayak gini. Oke, kita naik level lagi nih. Ini kan sama-sama Y ya. Sama-sama Y ya. Bu, gimana kalau gini? Misalnya 2A dikali 3AB. Waduh, ini gimana, Bu? Oke. A sama AB itu kan berbeda ya. Kalau dijumlahkan kan nggak bisa ya. Kalau dijumlahkan atau dikurangkan nggak bisa. Oke. Kalau dikalikan bisa. Atau dibagi bisa. Jadinya gimana? 2-nya dikali 3 dulu. Terus dikalikan lagi sama A dikali AB. Ah, ini. Jadinya gimana, Bu? 2 kali 3-nya 6. Gitu ya. 6 deh. Nah, A sama B-nya kita tulis aja dulu. Tulisnya agak jauh kayak gini. A-nya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Pangkatnya kalian bisa membacanya nggak walaupun nggak ditulis. Ini pangkat A-nya berapa? 2. Pangkat 1, ini pangkat 1. Ah. Berarti jadinya pangkat berapa nih? Pangkat 2. Ah, gitu. Lalu kalinya kita hapus. Jadinya 6A kuadrat B. Mana tuh? Ada yang mau tanya dulu? Kenapa dipisah A sama B? Oke. Jadi gini ceritanya. 2 sama 3-nya kan sama-sama koefisien ya. Bisa kita langsung hitung ya. 2 kali 3, 6. Lalu variabelnya kan tadi A sama AB ya. Kalau dalam perkalian sama pembagian aljabar, pangkat berbeda itu tetap bisa kita hitung. Bisa kita kalikan atau bisa kita bagi. Tapi kalau pangkat berbeda, nggak bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ingat. Bu Ayu ulangin lagi. Dalam aljabar, kalau pangkatnya, variabel ya. Kalau variabelnya berbeda, tidak bisa dijumlahkan atau dikurang. Tapi bisa dikali atau dibagi. Mungkin contoh lain dulu.
page after lagi. Nomor 12 ya. Wih, latihan soalnya aja udah banyak nih. Kita mulai dari A pangkat 3 dikali A pangkat 2 yang sama dulu. A pangkat 3 kali A pangkat 2. Jadinya gimana nih kalau kita hitung? Di depannya ada koefisien 1 tapi tidak kita tulis. Jadinya berapa? A. Tetap 1 ya. Berarti A aja. Pangkatnya kita jumlahkan. Jadi berapa? 5. 5. Iya, betul. A pangkat 5. Bu, kalau misalnya ada soal 3y kuadrat dikali 4y pangkat 6, terus disuruh ini variabelnya sama nggak? Oke, sip. Ini kita hitung dulu. Nah, variabelnya dia ini sama-sama y ya. Nah, sama-sama y. Berarti kurang lebih sama dengan yang atas tipenya. Tidak ceritanya kalau variabelnya nggak sama-sama y. Misalnya di sininya ada x, berarti x y kuadrat. Tapi sama, bisa juga kita kita operasikan kalau perkalian. Kalau penjumlahan nggak bisa. Gimana ya Bu Ayu, kasih perbedaan dulu deh, gini deh ya, sebelum jawab yang nomor 13. Kita kasih perbedaannya gini. Yang sederhana dulu berapa ya? Ada suku 2A sama 2B. Nah, gitu ya. Ini mau dijumlah. Kalau di sebelah kanan, sukunya 2A sama 2B tapi dikali. Nah. Di sebelah kiri, apakah bisa dioperasikan? Tidak. Tidak. Karena mereka berbeda variabelnya. Berarti kalau disuruh operasikan, tidak bisa. Tidak bisa dijumlah. Bisa dikurang nggak? Enggak, Bu. Nggak bisa juga. Tidak bisa dikurang. Kalau yang kanan bisa nggak, Bu? Bisa. 2 kali 2-nya 4. A-nya dikali B jadi AB. Gitu. Lagi. Oke, Gadiza, silakan. Kalau misalnya penjumlahan tuh variabelnya sama, Bu, tapi pangkatnya yang beda. Pangkatnya gini, kalau pangkatnya misalnya boleh kita kasih pangkat ya. Berapa ya? X kuadrat ditambah 3y kuadrat. Ini ya. Atau ditambahin depannya berapa? Maunya 4 deh, gitu ya. Gitu ya. Terus kalau yang sebelah kanan 4x kuadrat dikali 3y kuadrat. Ini gimana, Bu? Yang sebelah kiri dulu. Ya? Maksudnya variabelnya sama, Bu, kalau untuk penjumlahan. Boleh dicontohkan ke soal nggak? Pertanyaannya Gadiza, biar bisa lebih paham kita ya. Boleh, kalau misalnya ada contoh soalnya. Kalau sebelah kiri dulu ya. Oke, kalau sebelah kiri dulu, sebentar. Sebelah kiri, x kuadrat sama y kuadrat itu nggak bisa kita jumlahkan. Karena pangkatnya, variabelnya tidak sama. Tidak bisa dijumlah. Tidak bisa dijumlah. Oke. Kalau dikali bisa nggak, Bu? Kalau dikali bisa. 4 dikali 3-nya 12. X kuadratnya dikali y kuadrat, tulis aja x kuadrat y kuadrat begini. Karena dikali. Bu, aku mau Bu penasaran juga misalnya kalau ada gini. 4z kuadrat ditambah 2z pangkat 3. Begitu bukan Gadiza? Tadi maksud soalnya. Iya, Bu. Oke, bagus. Baik. Bu, ini sama-sama z, tapi pangkatnya beda. Yang 1 2 pangkatnya, yang 1 3. Bisa nggak dijumlahkan? Nggak bisa dijumlah juga. Beda dia. Nggak bisa dijumlah. Karena pangkatnya, pangkat dari variabelnya itu beda, walaupun sama-sama z. Kalau dikali bisa nggak, Bu? Bisa. 4z kuadrat dikali 2z pangkat 3. 4 dikali 2, 8. Z-nya ditambahin.
pangkatnya. Kayak aturan yang tadi. Kalau mana tadi? Kalau variabelnya sama-sama A, nih sama-sama A, sama-sama Z, sama-sama X, pangkatnya bisa kita jumlahkan ketika dia dikali. Gimana? Gimana? Cepetan atau gimana? Berarti 8Z pangkatnya berapa nih? 5. Pangkatnya 5, bener. Gitu ceritanya. Wah, gimana tuh? Pertanyaannya Dila tadi ya, di atas. Gimana Bu kalau yang ini? Bisa nggak? Kalau dijumlahkan, bisa nggak kira-kira kalau dijumlahkan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa? Pangkatnya beda. Beda variabel. Iya, beda. variabelnya Karena memang pangkatnya sama-sama Y, berbeda. Bu, tapi pangkatnya beda. Berarti nggak bisa dijumlah. Nggak bisa dijumlah atau dikurang ya. Nggak bisa dijumlah dan dikurang. Tapi bisa dikali dan dibagi. Tapi nanti dulu, jangan dulu tanya pembagian ya, karena kita perkalian dulu, bersabar. Kalau perkalian, gimana Bu jadinya? Berapa nih kira-kira? Ada yang bisa tebak? Bantu hitung. 12 12 Y pangkat 8. 12 pangkat 8. Nah, benar sekali. 3-nya dikali 4. Y-nya karena sama-sama Y ya. Sama-sama Y gini, berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan. Bu Ayu, aku masih penasaran. Oke. Misalnya kalau di depan Y-nya, ini kenapa nggak bisa digeser ya? Bu, di depan Y-nya kita kasih X. Salah. Di depan Y-nya kita kasih X, Bu. Ini X ya. Gimana, Bu? Oke, tetap sama. 12-nya berarti dikasih X. Oke, salah. Mana ini? Tetap ada X-nya. Gimana tuh? Jadi nggak ngaruh. X-nya tetap dikalikan. Y-nya aja yang pangkatnya jadi bertambah. 2 ditambah 6. Gimana tuh? Bu, kalau pembagian gimana? Wah, kalau pembagian sama perkalian itu saudaraan. Jadi ketika kita, oke, Bu Ayu contohkan dulu ya pembagian dikit nih. Pembagian, misalnya ada 12 X, Y pangkat berapa tadi? Pangkat 6 lah, boleh lah. Dibagi, nah dibagi ya. Dibagi itu bentuknya per pecahan. 3 3Y kuadrat. Gimana nih, Bu? Waduh. Tenang dulu, kita perhatikan apakah ada variabel yang bisa saling dicoret. Perhatikan ya. Oh, tambahin dulu X aja deh di sini. Yang atas sukunya 12XY pangkat 6. Di bawahnya sukunya 13X Y kuadrat. Pangkat 6 ini punyanya si Y ya. Pangkat 2 ini juga punyanya si Y. Kalau ditanya, X-nya pangkatnya berapa, Bu? Ini 1, ini 1. Oke nggak? Bisa difahami nggak dari tulisan ini? Insya Allah bisa, Bu. Nah, Insya Allah bisa, baik. Bu. Sip, alhamdulillah. Nah, sekarang 12-nya sama 3 itu kan bisa kita bagi. 12 bagi 3 berapa? 4. Oke. 4. Ini hasilnya pasti ada di paling depannya koefisiennya 4. Sekarang, perhatikan. Kan ada X dan Y ya, Bu? Iya. X-nya kita perhatikan dulu. Di sini pangkat 1, di sini pangkat 1. Di sini Y-nya pangkat 6, di sini Y-nya pangkat 2. Aturannya, kalau dikalikan kan dijumlah pangkatnya ya. Kalau dibagi gimana? Jadinya dikurang. Berarti pangkatnya 1 dikurang 1, Y-nya pangkatnya 6 dikurang 2. Nah, 4-nya kita tulis ulang, X-nya pangkat 0. Pangkat 0 gimana, Bu? Berarti habis. Berarti kita nggak tulis lagi.
Karena X sama X ini tuh sebenarnya bisa dicoret kan ya? Sama. Saling menghabiskan. X dibagi X, habis. Y-nya sisanya 4. Nah, udah gitu. Paham nggak? Sampai sini dulu aja kali ya. Oke. Coba satu pertanyaan terakhir sebelum pulang. Berapa nih misal? Tolong hitung kalau ini gimana jadinya. 8 X-nya pangkat 3, Y-nya pangkat 5, dibagi 4, X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 6. Hah, gimana tuh? Coba dibantu dulu. Ini gimana nih kalau kayak gini? Caranya kita lihat koefisiennya apa bisa langsung dibagi. Oke. Boleh dicoba dulu. 8 dibagi 4-nya. Habis itu lihat X dan Y-nya. Kalau dibagi berarti pangkatnya jadi dikurang. Kalau dikali pangkatnya jadi ditambah. Ini coba nih. Oke, coba silakan. Tadi siapa Ami? Ami udah ketemu Ami, boleh. Oh, mau tanya, boleh. Sebentar. Oke, silakan. Kan bisa tuh kan Bu, 8 bagi 4 kan 2. Terus X yang X 3 kurang 2 kan 1 ya. Jadi 2 X pangkat 1. Nah, kalau yang Y itu kan yang atasnya lebih kecil daripada yang bawah. Emang itu betul sekali. Berarti kalau 5 dikurang 6 berapa? -1. -1. Berarti pangkatnya -1. Betul, pertanyaan 2 bagus. X pangkat 1, Y -1. Nah, gitu ceritanya. Jadi jangan khawatir, memang bakal ketemu kita sama pangkat minus. Sip, berarti udah bisa ya, Tadi gimana caranya nih? 8 Tadi gimana caranya? 8-nya dibagi 4, Bu. Jadi berapa? 2 ya. 2. Wah, habis itu 3X kurang X 2. Terus X-nya jadinya pangkat berapa nih? 1. Oke, pangkat 1. Y-nya? Pangkat -1. Benar. Y-nya pangkat 2 X pangkat 1 nggak usah ditulis. Y-nya pangkat -1. Kalau -1 ditulis. Ini kalau dibentuk lagi pangkat minus, boleh kita tulis di bawah, Bu. Jadinya gimana? 2 X per Y. Wah, seru nih. Nanti tapi ya. Wah, Masya Allah udah 11.36. Udah offside. Baik, sampai sini paham nggak? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Sip, baik, alhamdulillah. Oke, insya Allah pekan depan itu kita masih ada kelas online walaupun kalian ulangan, tapi nggak akan ada materi tambahan, jadi masih sampai aljabar aja. Insya Allah kita bahas lagi deh, ya. Tapi Bu Ayu minta dari rumah baca dulu ya, biar masuk ke kelasnya nggak kosong banget. Nah, setidaknya kita udah murajaah dulu, kita ikhtiar dulu gitu. Karena kalau dalam satu pertemuan aja susah anak-anak gitu ya. Bu Ayu pengen ngajarin kalian semuanya nggak terlewat, tapi karena waktunya yang singkat, waktunya terbatas gitu, jadinya qadarullah belum bisa. Sip, baik. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu belajarnya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat.